Episode 32, meminta restu Olympia, Washington 2, 0 pixel M. Richard dan Carol sudah sampai di kota Olympia, terletak 60 mil 100 km barat daya dari Seattle. Di kota inilah, dulu Carol dan Rebecca dibesarkan, sebelum pindah ke kota Seattle. Di sini juga berdiri perusahaan Benedict CRP yang diperuntukkan untuk cucu sematawayang Tuan Albert Benedict. Richard membawa Carol ke mansion Tuan Albert, mertua sekaligus ayah kandung dari Carol. Sebuah gerbang menjulang tinggi telah terbuka. Richard sudah mengabari Samuel akan kedatangannya bersama seseorang. Carol keluar dari mobil, dia melihat sekeliling mengedarkan pandangannya. Masih sama seperti 30 tahun yang lalu. Ayo, temuilah Daddy, dia sangat merindukanmu, meskipun dia mengira bahwa kamu sudah meninggal dan dia selalu mendatangi makam yang dikira dirimu. Hei, ucap Richard terkekeh membayangkan, selama ini dirinya diminta bersiaran di makam orang lain. Carol menghela nafas, dia masih merasa takut akan kemarahan dadinya itu, tapi dirinya sudah bertekad untuk kembali. Tentunya karena Alia juga. Lydia sudah banyak mendengar cerita tentang Alia dan Stephen dari Richard. Meskipun mereka bisa dikatakan sepupu tapi tidak ada halangan untuk mempersatukan mereka karena orang tua mereka tidak memiliki hubungan darah. Baiklah Richard, sudah saatnya aku kembali. Carol melangkah mendahului Richard menuju pintu utama. Dua penjaga membukakan pintu itu. Di dalam sudah ada Samuel yang menunggu kedatangan mereka. Carol melihat figura besar yang berada di ruang itu. Di dalamnya ada foto dirinya dan kedua orang tuanya. Yang saat itu Carol masih berusia 2 tahun, sebelum mominya meninggal. Di sampingnya foto besar Carol berjejer dengan foto-foto Ella dan Angelica. Albert memang memajang foto orang yang sangat dicintainya yang sudah meninggalkannya. Selamat datang Nyonya Carol, kita semua merindukanmu, ucap Samuel yang telah mengetahui dari Richard bahwa Carol masih hidup sebelum mereka tiba. Tentu saja Samuel yang selama ini mengetahui bahwa Carol sudah meninggal awalnya sungguh tidak percaya. Tapi setelah melihat sendiri Carol berada di depannya barulah Samuel percaya bahwa Carol masih hidup. Apa kabar Sam? Sapa Carol tersenyum. Saya baik-baik saja Nyonya. Bagaimana dengan Anda? Kemana Anda selama ini Nyonya? Tanya Samuel. Hehe, aku berada di Hill Asang dan memalsukan identitasku. Carol terkekeh. Mari saya antar Nyonya ke kamar Tuan Besar. Beliau menunggu kedatangan Anda, ucap Samuel. Richard memberi kode kepada Carol untuk mengikuti Samuel. Dengan perasaan yang berdebar Carol melangkah. Kerasa sangat berat kakinya untuk menapaki tangga itu. Setelah sampai di atas, Samuel membuka sebuah pintu berwarna coklat tua. Nyonya Carol, masuklah, perintah Samuel. Carol berjalan masuk ke kamar utama, di mana kamar itu dulunya adalah kamar sang mommy dan daddy. Carol ingat pada waktu masih kecil dadinya selalu mengajaknya tidur di kamar itu. Untuk mengenang mominya yang sudah tiada. Carol melihat seseorang yang sudah sangat tua duduk di kursi roda menghadap ke arah balkon. Rambutnya bahkan sudah memutih semua. Dengan dada yang terasa sesak, tubuh gemetar Carol memberanikan diri untuk melangkah mendekati dadinya. Daddy, ucap Carol lirik. Sedangkan di sisi lain, kita mau kemana Stevie? Tanya Alia yang saat ini sudah berada di mobil Stephen. Kita akan menemui kakek meminta restunya untuk kita, jawab Stephen tersenyum. Di mana kakekmu tinggal? Tanya Alia. Di Olympia, kita nanti juga akan mengunjungi makam nenek-nenekku dan juga Mommy Carol, jawab Stephen melirik Alia. Siapa itu Mommy Carol dan nenek-nenek? Apa kamu mempunyai 2 nenek dan 2 mama? Tanya Alia merasa aneh dan ingin tertawa. Hei, kenapa kamu menahan tawa? Apa kamu mengejekku? Stephen tidak terima dengan pertanyaan Alia. Aku tidak mengejekmu Stevie, coba jelaskan secara mendetail tentang keluargamu, tanya Alia dengan wajah serius. Stephen menghirup udara panjang, lalu menghembuskan pelan. Kakakku dulu sudah mempunyai seorang istri sebelum menikah dengan nenekku, tapi istri pertamanya meninggal dan setelah itu dia menikahi nenekku dan Mommy Carol itu adalah anak dari istri kakek yang pertama.
Tepatnya saudari tiri Mama Rebecca, jelas Stephen. Oh, jawab Alia singkat. Kenapa ekspresimu hanya seperti itu? Tanya Stephen heran. Lalu aku harus bagaimana untuk berekspresi? Apakah harus terkejut atau terkagum? Karena kamu mempunyai nenek dan mami dua begitu? Alia terkekeh. Stephen menghentikan mobilnya. Tiba-tiba dia mencium bibir Alia. Alia kaget berusaha melepaskan Stephen. Stephen, kenapa kamu menciumku tiba-tiba? Itu hukuman dariku, karena kamu menertawakanku, ucap Stephen, lalu menjalankan mobilnya kembali. Aku tidak menertawakanmu, aku hanya tertawa saat kamu menanyakan tentang ekspresiku. Kalau menurutku itu hal wajar untuk orang kaya menikah lagi dan mempunyai istri lebih dari satu, jadi aku harus berekspresi seperti apa? Ucap Alia merasa kesal. Baiklah, kamu benar. Tapi kakekku sangat menyayangi mendiang istri-istrinya, apalagi dengan mendiang Mommy Carol. Kamu tahu Mommy Carol sangat cantik, seperti dirimu, ucap Stephen tersenyum. Apa kamu pernah melihatnya? Tanya Alia. Aku hanya melihatnya di foto. Kakek banyak memajang foto Mommy Carol di mansionnya. Jawab Stephen. Dulu pada waktu Mommy Carol meninggal saat itu katanya aku masih bayi. Jadi aku belum pernah melihatnya. Lanjutnya, Alia hanya mengangguk mendengar cerita Stephen. Ia ingat dulu kata mombinya bahwa kakak dan nenek darinya juga sudah lama meninggal. Meskipun dia masih sempat merasakan kasih sayang kakak dan nenek dari sang dadi David Abraham, tapi mereka juga meninggal pada waktu Alia berusia 17 tahun. Dia juga merasa sedih dan merindukan sosok sang dadi. Dadinya meninggal pada waktu Alia berusia 9 tahun. Kevin sendiri pada waktu itu masih berumur beberapa hari. Meskipun begitu dia mendapatkan banyak kasih sayang dari kakek dan neneknya, dan juga Uncle Bram ayah dari Brenda. Sayang, sebentar lagi sampai. Lihatlah mansion itu. Stephen menunjukkan mansion besar yang dikelilingi pagar menjulang tinggi berada beberapa meter di depan. Steph, apa kamu yakin kakakmu akan menerimaku? Tanya Alia. Sayangku, jangan khawatir, kakek sangat menyayangiku. Stephen menggenggam tangan Alia. Setelah para penjaga membuka pintu gerbang, karena sudah hafal dengan mobil dari cucu tuannya, Stephen memberhentikan mobilnya tepat di samping mobil yang sangat Stephen kenal. Apa papa sedang mengunjungi kakak? Gumam Stephen. Stephen, aku takut, ucap Alia dengan wajah yang berubah pucat. Hei, jangan takut sayang. Kenapa dengan wajahmu? Kamu pasti merasa khawatir ya? Stephen memeluk Alia. Entar, kenapa Alia merasa berdebar-debar tidak seperti biasanya? Sungguh perasaannya sekarang ini sangat tidak enak. Bukan karena hanya gugup, tapi sebuah perasaan yang tiba-tiba membuat hatinya resah, gelisah, dan khawatir. Alia tidak bisa menjabarkannya. Cup, Stephen mengecup kening Alia lama, memberi sentuhan dan kenyamanan untuk wanita yang akan diperjuangkannya itu. Ayo kita masuk ke dalam mansion. Stephen keluar mobil, lalu membuka pintu untuk Alia. Alia berusaha tenang dan keluar dari mobil. Dia merasa ada sisi hatinya yang tiba-tiba merasa sakit. Tapi entah, kenapa dia juga tidak tahu. Alia berusaha menenangkan hati dan pikirannya, menepi segala macam firasat yang buruk. Aku harus bisa mendapatkan restu dari kakak Stephen sebelum ke Mama Rebecca. Aku juga harus berjuang demi cinta Stephen. Batin Alia menyemangati dirinya. Stephen memeluk pinggang Alia dan mengajaknya masuk ke mansion kakek Albert. Pintu terbuka lebar. Pemandangan pertama yang dilihat adalah sebuah bingkai foto besar. Foto dari kakek Albert dan nenek Ella bersama gadis kecil berusia 2 tahun. Alia mengedarkan pandangan, lalu tiba-tiba dia terpaku pada sebuah foto seorang gadis remaja. Ayo sayang, kita langsung ke kamar kakak, karena sepertinya papa juga sedang mengunjunginya, ucap Stephen mengajak Alia. Tapi yang diajak diam saja. Stephen menoleh menatap kekasihnya yang memandangi foto Mommy Carol. Itu adalah Mommy Carol sayang, putri pertama dari kakek. Stephen menjelaskan. Stephen, kenapa wajahnya seperti wajah Mommy Kun, Alisa? Tak apa. Bersambung.